Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gung Bagja Anugrah, nomor pokok mahasiswa 21100002082. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sebagai pemenuh tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid. Beberapa ulama berpendapat tentang pengertian ilmu tauhid. Yang pertama ada menurut Hasbi Asyidiki, yaitu ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara mendapatkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil naqli dan dalil-dalil akli. Yang kedua ada menurut Hasan Hanafi. Ilmu tauhid yaitu ilmu pengetahuan yang menempatkan tauhid sebagai keyakinan pertama atau sebagai keyakinan induk. Dari sini muncul keyakinan-keyakinan yang lain melalui referensi. Ilmu ini dinamakan oleh Muhammad Abduh dalam risalah tauhidnya. Biasa juga ilmu ini disebut ilmu at-tauhid wal asifah. Yang ketiga ada menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib disifatkan kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Ilmu tauhid ini juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan kerasulan mereka, sifat-sifat yang boleh ditetapkan kepada mereka dan apa yang terlarang dinisbatkan kepada mereka. Yang keempat ada menurut Husain Afandi Al-Jisri. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah dengan hal-hal yang meyakinkan. Yang kelima ada menurut Ibnu Khaldun. Ilmu tauhid berisi alasan-alasan dari akidah, keimanan dengan dalil-dalil akliyah, dan alasan-alasan yang merupakan penolakan terhadap golongan bid'ah yang dalam bidang akidah telah menyimpang mazhab salaf dan ahlus sunnah. Pengertian tauhid yaitu percaya tentang wujud Allah, tidak ada sekutu baginya, baik zat, sifat, maupun perbuatannya. Dinamakan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya dititik beratkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan percaya bahwa tidak ada yang menyekutuinya. Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah ataupun ketuhanan, uluhiyah ataupun ibadah, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta menjauhkannya dari kekurangan dan cacat atau maha sempurna, serta tidak menyetarakannya dengan makhluk apapun. Materi yang kedua yaitu tentang macam-macam ilmu tauhid. Macam-macam ilmu tauhid terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tauhid rububiyah. Berasal dari kata rob yang berarti Tuhan, yang memelihara, artinya meyakini Tuhan yang satu. Konsep dasarnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah suatu zat yang menciptakan semua jenis makhluk yang ada. Dia tidak bergantung pada apapun dan kepada siapapun. Sebaliknya, semua benda dan makhluk hidup bergantung kepadanya. Dia bersifat mutlak, sementara makhluk-makhluknya bersifat relatif, sementara dan bergantung. Dengan demikian, tauhid rububiyah mencakup keimanan kepada 3 hal, yaitu yang pertama, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah secara umum seperti memberi rezeki, menghidupkan dan menantikan, dan lain-lain. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, beriman kepada keesaan zatnya. Adapun macam-macam jenis tauhid, yang kedua yaitu tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, yang dilengkapi dengan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Allah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya
dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dan baginya lah sifat-sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Quran Surah Ar-Rum ayat 27. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tauhid asma dan sifat adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menetapkan semua nama dan sifat, tidak menafikan dan menolaknya. Tidak melampaui batas dengan menamai atau menasihati Allah di luar yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Selanjutnya, tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk sifat-sifat Allah. Dan yang selanjutnya, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan asma dan sifatnya. Kedua macam tauhid di atas yang sudah disebutkan tadi termasuk dalam satu pembahasan, yaitu tentang keyakinan atau pengenalan tentang Allah. Oleh karena itu, kedua macam tauhid tersebut biasa disatukan pembahasannya dengan nama tauhid ma'rifah dan isbat atau pengenalan dan penetapan. Macam-macam tauhid yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub dan ibadah seperti berdoa, bernazar, menyembelih kurban, bertawakal, bertaubat, dan lain-lain. Allah berfirman, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Firman selanjutnya, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah An-Nahl ayat 51. Tauhid inilah yang urutannya ketiga, yaitu tauhid uluhiyah, yang dituntut harus ditunaikan oleh setiap hamba sesuai dengan kehendak Allah sebagai konsekuensi dari pengakuan mereka tentang rububiyah dan kesempurnaan nama dan sifat Allah. Kemurnian tauhid uluhiyah akan didapatkan dengan mewujudkan dua hal mendasar, yaitu seluruh ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut, harus sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Ketiga macam tauhid di atas memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan, di mana keimanan seorang kepada Allah tidak akan utuh sehingga terkumpul pada dirinya ketiga macam tauhid tersebut. Tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, seseorang tak berguna sehingga dia bertauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Serta tauhid uluhiyah, seseorang tak lurus sehingga dia bertauhid asma dan sifat. Singkatnya, mengenal Allah tak berguna sampai seorang hamba beribadah hanya kepadanya, dan beribadah kepada Allah tidak akan terwujud tanpa mengenal Allah. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini, karena pada dasarnya manusia telah mengenal Allah meski secara global, maka para rasul utusan Allah diutus bukan untuk memperkenalkan tentang Allah semata. Namun, hakikat dakwah para rasul adalah menuntut mereka agar beribadah kepada hambanya. Agar beribadah hanya kepadanya. Dengan demikian, materi dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, istilah tauhid kala disebutkan secara bebas tanpa diberi keterangan lain, maka ia lebih mengacu kepada tauhid al-uluhiyah. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.